Piala Dunia 2010, Afrika Selatan di mata dunia. Pada 11 Juni 2010, dunia menyaksikan momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di bumi digelar di benua Afrika. 2010 FIFA World Cup bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan simbol perubahan, harapan, dan kebanggaan bagi seluruh Afrika. Diselenggarakan di South Africa, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bahwa Afrika mampu menjadi tuan rumah acara global berskala raksasa. 1. Perjuangan Afrika menjadi tuan rumah. Keputusan FIFA menunjuk Afrika Selatan sebagai tuan rumah diumumkan pada 2004. Saat itu, banyak pihak meragukan kesiapan infrastruktur, keamanan, dan stabilitas negara tersebut. Namun di balik keraguan itu, ada sejarah panjang perjuangan bangsa. Afrika Selatan pernah mengalami era kelam apartheid, sistem pemisahan ras yang berlangsung hingga awal 1990-an. Sosok seperti Nelson Mandela menjadi simbol persatuan dan rekonsiliasi. Piala Dunia 2010 dilihat sebagai panggung untuk menunjukkan wajah baru Afrika Selatan, negara yang bersatu, modern, dan siap menyambut dunia. 2 stadion dan infrastruktur megah. Sebanyak 10 stadion digunakan dalam turnamen ini. Yang paling ikonik adalah Soccer City di Johannesburg, tempat laga pembukaan dan final digelar. Ada pula stadion-stadion seperti Moses Mabhida di Durban dan Greenpoint Stadium di Cape Town. Pemerintah menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun dan merenovasi fasilitas. Transportasi publik ditingkatkan, bandara diperluas, dan keamanan diperketat. Dunia menyaksikan transformasi besar dalam waktu singkat. 3. Pembukaan yang menggetarkan dunia. Laga pembuka mempertemukan tuan rumah Afrika Selatan melawan Meksiko. Sorak-sorai vuvuzela, trompet khas Afrika, menjadi suara yang mendominasi sepanjang turnamen. Gol pertama turnamen dicetak oleh Siphiwe Tshabalala, memicu euforia nasional. Meski akhirnya Afrika Selatan gagal lolos dari fase grup, kebanggaan tetap terasa. Lagu resmi turnamen, Waka Waka, This Time for Africa, dari Shakira, menjadi anthem global yang melekat dalam ingatan jutaan orang. 4. Kejutan dan drama fase grup. Turnamen ini penuh kejutan. Juara bertahan Italia tersingkir di fase grup. Begitu pula Prancis yang mengalami konflik internal dan tersingkir lebih awal. Salah satu momen dramatis terjadi saat Ghana menjadi satu-satunya wakil Afrika yang melaju hingga perempat final. Harapan benua bertumpu pada mereka. 5. Drama Ghana versus Uruguay. Laga perempat final antara Ghana dan Uruguay menjadi salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah Piala Dunia. Di menit terakhir perpanjangan waktu, pemain Uruguay Luis Suarez dengan sengaja menahan bola di garis gawang menggunakan tangan. Ia mendapat kartu merah, tetapi Ghana gagal mengeksekusi penalti. Uruguay akhirnya menang lewat adu penalti. Tangis Ghana menjadi simbol harapan Afrika yang nyaris tercapai. 6. Dominasi Spanyol. Turnamen ini juga menjadi panggung kejayaan Spain National Football Team. Dengan gaya tiki-taka yang mengandalkan penguasaan bola dan operan pendek cepat, Spanyol tampil dominan. Dipimpin pemain seperti Andres Iniesta, Xavi, dan Iker Casillas, mereka melaju hingga final. 7. Final yang menegangkan. Final digelar di Soccer City, mempertemukan Spanyol dan Belanda. Pertandingan berjalan keras dan penuh pelanggaran. Gol tunggal tercipta di babak perpanjangan waktu melalui tendangan Andres Iniesta pada menit ke-116. Spanyol pun menjadi juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Momen selebrasi itu menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. 8. Warisan bagi Afrika.
Meski Afrika Selatan tidak melangkah jauh, keberhasilan menjadi tuan rumah dianggap sukses besar. Dunia melihat wajah Afrika yang penuh semangat, budaya, dan keramahan. Pariwisata meningkat, citra internasional membaik, dan kebanggaan nasional tumbuh. Namun ada juga kritik, beberapa stadion menjadi jarang digunakan setelah turnamen usai. Biaya besar yang dikeluarkan memicu perdebatan. 9. Makna lebih dari sekadar sepak bola. Piala Dunia 2010 adalah tentang identitas. Tentang bagaimana sebuah negara yang pernah terpecah mampu berdiri dan menyatukan rakyatnya melalui olahraga. Turnamen ini memperlihatkan bahwa sepak bola bukan hanya permainan, tetapi bahasa universal yang menyatukan budaya, ras, dan bangsa. 10. Kenangan abadi. Dari suara vuvuzela, tarian pembukaan, gol spektakuler, hingga drama adu penalti, semuanya menjadi bagian dari sejarah. Piala Dunia 2010 bukan hanya milik Spanyol. Ia milik Afrika. Milik dunia. Di bawah langit Johannesburg, sejarah ditulis. Dan untuk pertama kalinya, dunia benar-benar melihat Afrika bukan sebagai penonton, tetapi sebagai tuan rumah panggung terbesar sepak bola. Itulah kisah Piala Dunia 2010, turnamen yang mengubah persepsi, menyatukan benua, dan meninggalkan warisan yang tak terlupakan.